Hai film lover, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Di uploadan kali ini, saya akan bercerita tentang persahabatan dua monster laut yang menjelajahi dunia manusia. Oke, karena tidak ada intro, langsung saja ke ceritanya. Dua orang nelayan yang ingin menangkap ikan di malam hari. Salah satu nelayan merasa takut karena di laut ini ada monsternya, dan cerita pun dimulai. Tiba-tiba datang monster yang mencuri barang-barang di atas kapal. Namun aksinya ketahuan oleh salah satu nelayan. Karena merasa ketakutan, monster ini mencoba kabur. Namun dia malah tersangkut jaring ikan. Tapi untungnya monster ini bisa melepaskan diri dan melompat dari atas air. Hal itu membuat dua nelayan ini ketakutan dan batal untuk menangkap ikan. Kita perkenalkan dengan tokoh utama di film ini, yaitu Luka. Monster laut ini terlihat panik karena ikan-ikannya kabur dari kandang. Luka pun mencoba menangkap satu persatu ikannya. Setelah semua ikannya terkumpul, Luka pun membawanya ke padang rumput laut. Saat sedang menjaga ikan, Luka melihat salah satu ikannya mendekati jam. Tidak hanya jam, Luka pun melihat banyak sekali benda yang jatuh ke laut. Tiba-tiba datang kapal yang membuat Luka bersembunyi. Lalu ibunya Luka menyuruhnya pulang untuk makan siang. Ibunya selalu berpesan agar Luka tidak pernah mendekati daratan. Saat makan, Luka bertanya dari mana datangnya kapal. Lalu neneknya Luka mengatakan mereka datang dari daratan dan dia pernah ke sana. Setelah selesai makan, Luka kembali mengumpulkan barang-barang yang terjatuh. Saat Luka mendekati pemutar piringan hitam, dia didekati seorang penyelam. Yang ternyata penyelam itu adalah monster laut juga yang bernama Alberto. Alberto pun langsung membawa barang-barang ke daratan. Saat Alberto menarik Luka dari dalam air, Luka pun seketika berubah menjadi manusia. Luka yang baru pertama kalinya ke daratan. Seketika langsung terpesona melihat indahnya daratan. Karena Luka yang ingat pesan ibunya, dia pun memutuskan untuk kembali ke dalam air. Di malam harinya Luka tidak bisa tidur karena kejadian tadi. Keesokan harinya Luka datang lagi. Namun dia tidak berani, lalu datanglah Alberto yang mengajaknya untuk ke daratan lagi. Saat di daratan, Alberto mengajari Luka untuk berjalan dan mengajaknya ke tempat tinggalnya. Di dalam, Luka melihat banyak sekali barang-barang yang dia kumpulkan. Saat Luka melihat poster Vespa di tembok, dia langsung terpesona dengan berhayal dia sedang mengendarai motor Vespa. Luka pun mempunyai ide untuk membuat motor Vespa bersama Alberto dari barang-barang yang ada. Karena sudah sore, Luka pun pulang ke rumahnya. Saat di rumah, ibunya menanyakan dari mana saja Luka pergi. Lalu neneknya bilang kalau Luka mencari tripang untuknya, sehingga Luka tidak jadi dimarahi oleh ibunya. Keesokan harinya Alberto ingin mencoba Vespanya di turunan, sementara Luka memegangi papan di ujung tebing. Saat dicoba Vespanya hancur berkeping-keping dan membuat Alberto jatuh ke laut. Alberto yang merasa senang langsung menyuruh Luka untuk membuat lagi. Tidak lupa Alberto memberikan pakaian untuk Luka. Sementara ibu dan ayahnya mengetahui kalau Luka tidak menjaga ikan-ikannya. Mereka juga mengetahui kalau Luka pergi ke daratan. Saat Vespanya jadi, Alberto mengajak Luka untuk naik ke Vespanya. Mereka berdua pun menuruni bukit dengan kencang hingga terlempar ke laut. Menjelang malam, mereka berdua melihat bintang di atas menara. Di atas, Luka melihat ada kota kecil di seberang pulau. Alberto pun menceritakan kalau kota itu bisa melihat Vespa sungguhan. Luka pun kembali berhayal sedang mengendarai Vespa bersama Alberto. Tanpa disadari, Luka tertidur sampai malam di atas menara. Luka yang pulang ke rumahnya secara diam-diam langsung dimarahi sama ibu dan ayahnya. Di tengah perbincangan ternyata ada pamannya Luka dari laut dalam. Ibunya Luka memanggil pamannya, berniat untuk menghukum Luka tinggal di laut terdalam selama 2 musim. Mendengar hal itu, Luka kabur ke daratan dan menceritakan ke Alberto. Lalu Alberto berencana mengajak Luka ke kota agar orang tuanya tidak bisa mencarinya dan mewujudkan impiannya mempunyai Vespa. Mereka berdua pun berenang sampai ke kota yang ada di seberang pulau. Agar tidak ketahuan wujud aslinya, mereka pun naik ke daratan sambil membawa perahu. Saat di daratan, Luka takjub melihat suasana kota yang begitu ramai. Lalu dari jauh datanglah seorang pemuda bernama Ercole yang sambil membawa Vespa. Saat Luka dan Alberto ingin mendekati Vespanya, Luka tak sengaja menendang bola yang membuat Vespanya Ercole terjatuh. Ercole yang kesal langsung mengatakan kalau Luka baunya seperti ikan. Ercole pun berniat untuk memasukkan Luka ke dalam air kolam. Saat terkena air, Ercole tidak sadar kalau kulitnya Luka yang berubah menjadi sisik ikan. Lalu datanglah anak perempuan bernama Julia yang membela Luka dan Alberto. Ercole pun meledek Julia yang tidak bisa mengalahkannya dalam lomba Forte Rosso. Saat Luka dan Alberto pergi bersama Julia, datanglah polisi yang mengatakan
akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang bisa menangkap monster laut. Mendengar hal itu membuat Ercole menjadi semangat untuk menangkap monsternya. Sepanjang perjalanan, Julia mengajak Luca dan Alberto untuk ikut lomba. Lalu Alberto bertanya, apa saja yang mereka dapatkan dari juara? Julia pun bilang jika mereka juara akan mendapatkan uang untuk membeli apa saja termasuk membeli Vespa. Mendengar hal itu membuat Luca dan Alberto ingin bergabung ke timnya Julia. Julia juga menjelaskan kalau lomba ini dibagi menjadi 3 yaitu berenang, sepeda, dan makan. Sebelum bisa bergabung, Julia mengetes Luca untuk mengendarai sepeda. Tapi sayangnya Luca belum bisa mengendarai sepeda. Luca mengatakan jika bisa memenangkan lomba ini, maka dia dan Alberto bisa mewujudkan impiannya untuk mempunyai Vespa. Mendengar itu membuat Julia menerima mereka ke dalam timnya. Julia pun mengajak Luca dan Alberto ke rumahnya. Di dalam dapur, Luca kaget melihat banyak sekali tombak. Yang ternyata ayahnya Julia adalah nelayan. Ayahnya Julia bersumpah ingin menangkap monster laut. Hal itu membuat Luca yang lagi minum langsung menyemburkan air ke wajahnya Alberto. Karena ulahnya Luca hampir saja membuat Alberto ketahuan bahwa dia adalah monster laut. Saat selesai makan, ayahnya Julia ingin berbicara dengannya. Ayahnya Julia tidak bisa membayarkan pendaftaran lomba karena sedang menghemat keuangan. Ayahnya baru bisa bayar jika mereka bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak. Luca pun menawarkan bantuan untuk mendapatkan banyak ikan. Tak punya pilihan, akhirnya ayahnya Julia mengajak Luca dan Alberto untuk menangkap ikan di laut. Julia pun mengajak Luca dan Alberto untuk tidur di rumah pohon. Di lain tempat, ayah dan ibunya Luca pergi ke kota untuk mencari anaknya. Mereka juga kaget saat di daratan mereka berubah menjadi manusia. Di pagi harinya, Luca dan Alberto kaget karena terbangun dalam keadaan wujud monster laut. Luca pun mengajak Alberto untuk mengeringkan badan sebelum ketahuan. Kemudian ayahnya Julia mengajak Luca dan Alberto naik ke kapal untuk menangkap ikan. Berkat bantuan Luca dan Alberto membuat ayahnya Julia bisa mendapatkan banyak ikan. Di lain sisi, ayah dan ibunya Luca menyamar untuk berbaur dengan warga kota. Di lain tempat, Julia yang mendaftarkan lomba. Lalu datanglah Ercole yang mengambil uangnya. Luca pun mulai meledek kumisnya Ercole yang seperti ikan lele. Hal tersebut membuat semua orang menertawakan Ercole. Ercole yang kesal mengancam akan mengalahkan tim Luca saat perlombaan. Kemudian mereka latihan untuk perlombaan. Saat Julia sedang berlatih berenang, datanglah Ercole yang hampir menabraknya. Hal itu membuat Alberto terkena air dan berubah menjadi monster laut.